Makasih apa ya? Terima kasih banyak. Pak Jenderal Hadi, kami Bambang Sabtono. Tutup selamat ya. Ya, terima kasih. Dia Selamat pagi, mohon izin Bapak Ibu, dimohon tamu undangan, dimohon untuk segera menempati tempat yang telah ditentukan karena acara sebentar lagi akan segera dimulai. Terima kasih.
Kami mohon kepada Bapak Ibu tamu undangan, dimohon untuk segera menempati tempat yang telah ditentukan. Kenapa Pak ya? Tes satu dulu. Ya. Oh. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu tamu undangan, dimohon untuk segera menempati tempat yang telah ditentukan. Ya, Pak. Waktu yang pertama kali masih ingat tanggal berapa Pak? Bulan dan tahun pelantikan Pak? Pelantikan yang kemarin 16 Juni. 16 Juni. 16 Juni. Kemudian pada waktu Karso Februari 2016. Ya. Jadi sudah keempat kali. Iya. Milestone ya Pak. Sekarang di satu ngajar dan komisaris di beberapa. Komunikasi Pak? Masih kalau kegiatan-kegiatan ini saya masih. Tapi Jakarta biasanya? Jakarta ya? Jakarta. Memang kebijakannya bagus, di lapangannya yang agak karena biasanya kalau tentara kan lebih berat. Itu ini. Oh siap Bapak. Bapak, terima kasih Bapak. Siap. Nanti ada Bapak. Silaturahim. Siap. Baik Pak. Nanti saya cari waktu. Izin Pak. Terima kasih Pak. Mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34P tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya. Kedua, mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing 1. Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2. Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kepada pejabat yang dilantik, dimohon kembali ke tempat semula. Selanjutnya, kepada Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon kembali ke tempat semula. Kepada pejabat yang dilantik, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan menuju ruang tunggu utama.
Mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masa jabatan tahun 2024-2028 oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17M tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu dan seterusnya, kedua, mengangkat dalam keanggotaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masa jabatan tahun 2024-2028 terhitung sejak pengucapan sumpah janji masing-masing. 1. Saudara Pujiono Swadi sebagai Ketua Merangkap Anggota. 2. Saudara Babul Khoir sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota. 3. Saudara Muhammad Yusuf. 4. Saudara Hefi Nur. 5. Saudara Nurwina. 6. Saudara Dahlena. 7. Saudara Rita Serena Kalibonso. 8. Saudara Diah Srikanti. 9. Saudara Nur Rohman masing-masing sebagai anggota. Ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan keanggotaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masa jabatan tahun 2024-2028 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji,
berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara dalam keanggotaan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia masa jabatan tahun 2028. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Pujiono Suwandi dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara berturut-turut Saudara Pujiono Suwandi sebagai Ketua Merangkap Anggota. Saudara Babul Khoir sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota. Saudara Muhammad Yusuf sebagai anggota. Saudara Hefi Nur sebagai anggota.
Saudari Nurwinah sebagai anggota. Saudari Dahlena sebagai anggota. Saudari Rita Serena Kolibonso sebagai anggota. Saudari Diah Srikanti sebagai anggota. Saudara Nur Rohman sebagai anggota. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti para tamu undangan.
Cek aman? Aman nggak? Cek aman ya? Berarti presiden udah fix ya? Udah fix ya presiden? Lagi saya lapor. Oke. Insya Allah. Tunggu aja. Insya Allah. Tapi tadi boleh berarti. Enggak boleh. Ya Allah. Allah barang. Ada penjelasan agak lama tapi jangan berhenti. Saya tetap insya Allah Bapak tunggu. Kita tunggu ya Pak. Tunggu aja. Kita juga aman kok. Ya Bu. Kalau kata Bobo terbaik Bu Erlin. Jangan saya dibunuh dulu. Putra titip. Putra ya? Agak lama loh. Oh iya. Jangan ada yang rekam dulu ya. Jangan ada yang rekam dulu. Off. Tadi agak lama. Dada doang Ibu. Dada doang. Kalau mayor posisinya beda ya? Ngeri. Yang panggil presiden. Anjir, gue belum makanan aja. Udah ngambil makanan. Ngasih makan aja. udah ngunyah aja loh. Makan siang ya? Belum sarapan. Makan siang itu. Desi kemana dia menghilang? Bisa? Desi kemana dia menghilang? Makan siang. Oh iya benar. Oh iya. Makanya kalau beliau pegel nih. Daripada yang luar. Benar-benar. Tadi dari sini soalnya. Nggak ada kan? Nggak ada dia. Masih lama katanya. Komen aja. Oh, Pak. Kata Bobo Eli. Nggak usah pesan berantai, ntar tamu di belakang beda lagi. Kita kan komunikator. Langsung aja lah. Baru makan. Makan siang nih.
kiprah yang selama ini telah ditentukan. Saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Mas Ahaye dan keluarga. Semoga kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan kami dan Partai Demokrat tentunya juga bergembira, berbahagia agar terbaiknya hari ini telah diberikan kepercayaan dan ini adalah tugas negara yang harus diabdikan sebaik-baiknya. Respon awal keluarga setelah mendapatkan kabar pertama kalinya Ahaye mendapatkan kursi menteri seperti apa? Kaget. Kaget. Di masa seperti ini, di saat kita sedang menghadapi pemilu yang insya Allah berjalan demokratis dan kita masih menunggu hasil suara, ternyata ajakan dan kepercayaan itu datang lebih cepat dari pemerintahan hari ini. Tentu saya kaget, tapi juga bersyukur dan tentunya tibalah saatnya hari ini kita menyaksikan bahwa proses itu berjalan dengan lancar. Tentu saya sekali lagi hanya mendoakan, memberikan dukungan baik moral, baik doa dan juga support secara berlanjutan agar Mas Ahaye, Mbak Anissa tentunya dapat menjadi pemimpin Kementerian ATR Bappenas dengan baik dan bijak. Ada wejangan dari Pak SBY nggak untuk Pak Ahaye menjabat sebagai menteri? Mungkin bisa saja langsung ke Mas Ahaye. Saya nggak tahu apa yang dibincangkan, tapi saya yakinlah sebagai orang tua pasti menginginkan anaknya sukses, anaknya mendapatkan tempat yang terbaik dimanapun diberikan mandat. Mas, karena Demokrat sudah bergabung ini Mas ke barisan pemerintah, kapan kira-kira komunikasi akan dijalin ke partai-partai pemerintah yang saat ini? Ya, yang jelas saya bersyukur ya Bapak Prabowo mendapatkan suara yang baik, pemilunya juga mendapatkan suara yang baik dan kita sudah berkomitmen untuk menjadi bagian dari pemerintahan ke depan. Hari ini berarti dengan masuknya Mas Ahaye sebagai Menteri ATR dan Bappenas pemerintahan Pak Jokowi, tentu Partai Demokrat juga bersyukur, tapi kami juga punya mekanisme majelis tinggi partai, tentunya dengan sendirinya, dengan seperti ini akan menjadi pembahasan dukungan kepada pemerintahan dan juga tentunya kita harus memiliki komitmen agar masa periode Pak Jokowi, pemerintahan Jokowi berlangsung dengan baik dan husnul khotimah. Dan tentunya nanti yang akan menyampaikan secara resmi dari pihak kepartaian Partai Demokrat tentunya ya MTP, Ketua Umum sendiri dan kami semuanya akan menyampaikan hal terkait dengan posisi Partai Demokrat ke depan. Tapi dengan Mas Ahaye jadi menteri ini posisi ketum akan masih tetap dipegang Mas Ahaye berarti? Ya, sejauh ini tidak ada pergantian Ketua Umum. Dan kita menunggu proses demokrasi atau proses organisasi Partai Demokrat ke depan. Pak, artinya Demokrat akan all in ya Pak ya, 100% dukung pemerintahan Jokowi gitu ya? Kami memiliki etikat ya, kalau sudah mendukung all in, dan kami buktikan ketika pemilu kemarin 2024 Partai Demokrat all in untuk mendukung Prabowo Gibran dan Partai Demokrat juga berkontribusi di seluruh tanah air, walaupun ya memang secara ekspektasi partai kami belum sesuai dengan apa yang kami harapkan, tapi secara keseluruhan perjalanan demokrasi dan Partai Demokrat berjalan dengan lancar. Termasuk dalam hal hak angket ya Mas ya, akan all in Demokrat. Nanti kita lihat ke depan ya. Terima kasih Mas Ibas. Apa yang ditanyakan? Oh ya, pasti saya tadi sudah ikut dalam upacara pelantikan dan sudah memberikan selamat kepada Pak Hadi Cahyanto ya. Dan saya justru bersyukur bahwa penunjukan beliau sebagai Menko Polhukam itu sudah sangat tepat sekali ya. Mengapa? Karena Pak Menko Polhukam, kita tahu beliau dulu Panglima, saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik, hukum dan keamanan sangat siap. Dan saya tadi sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan juga yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia. Saya rasa itu.
Sudah ada koordinasi dengan PDIP ketika memasukkan nama Mas Ahaye sebagai menteri, Pak? Gimana? Sudah ada koordinasi dengan PDIP? Jadi pertama ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR BPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil. Juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Ya, saya rasa itu. Targetnya Pak Ahaye kan sertifikat tanah Bapak minta tahun ini harus selesai. Sertifikat tanah kan Bapak minta. Saya tadi sampaikan 3 hal ke Pak Menteri BPN. Yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif. Yang kedua, target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk. Yang ketiga, yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL. 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan. Saya rasa itu. Pak, ada reshuffle lagi nggak Pak? Ada reshuffle lagi nggak Pak? Ada reshuffle lagi nggak dari masa jabatan? Ya, namanya kalau kebutuhan memang mengharuskan ya kenapa tidak. Ya, terima kasih. Pak, terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lagi kapan Pak? Terkait dengan pertemuan dengan ketua parpol lain Pak? Ketua parpol? Iya, kan ada yang lain Pak, kata Bapak semuanya, kira-kira kapan Pak? Semua yang kira-kira memang harus ketemu ya bisa saja ketemu. Kalau memang nggak perlu ketemu, kenapa harus ketemu? Pak Presiden, ini dalam proses diatur semuanya. Karena saya memang ingin menjadi jembatan semuanya. Ya. Pak Presiden, Pak Prabowo udah nyiapin tim transisi katanya Pak, ada masukan Pak? Terima kasih. Apa yang ditanyakan? Kemudian ada ucapan kepada Pak Hadi sebagai Menko Polhukam dan kemudian juga Panglima TNI. Ada harapan dari Bapak? Oh ya pasti, saya tadi sudah ikut dalam upacara pelantikan dan sudah memberikan selamat kepada Pak Hadi Cahyanto ya. Dan saya justru bersyukur bahwa penunjukan beliau sebagai Menko Polhukam itu sudah sangat kepada Menteri ATR. Ya, ayo silakan. Terkait sisa jabatan ini yang tersisa mungkin sekitar 7-8 bulan ini, kira-kira prioritas siapa yang paling akan ditekankan sama Mas saya? Ya, pertama saya bersyukur hari ini mendapatkan sebuah amanah dan kemuliaan yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo, dari pemerintah dan negara untuk bisa menjalankan tugas sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insya Allah saya akan jalankan sekuat tenaga, walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih, tetapi saya selalu meyakini dalam waktu berapapun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara. Saya mengucapkan selamat tentunya kepada Bapak Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam yang baru, sekaligus saya mengucapkan banyak terima kasih karena tadi malam, walaupun ini serba mendadak, kalau boleh sedikit saya cerita, jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesnek Pak Pratik, hanya bertanya apakah ada di Jakarta, dan beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin Selasa jam 8. Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu, tapi saya datang tentunya dan disitulah beliau meminta saya untuk bergabung di kabinet. Lalu juga menyampaikan bahwa hari ini akan dilakukan pelantikan. Oleh karena itu yang saya lakukan tentunya saya mengucapkan terima kasih dan segera menghadap
Pak Prabowo Subianto juga, bagaimanapun beliau adalah pemimpin koalisi Indonesia Maju ke depan, untuk mendapatkan blessing juga, restu juga. Dan setelah itu saya menghadap Pak Hadi karena beliau yang selama ini luar biasa telah menangani berbagai isu persoalan yang mendesak di bidang ATR dan BPN. Dan di antara itu semua termasuk tadi Pak Presiden Jokowi menyampaikan 3 hal yang tadi sudah beliau sampaikan juga. Ada beberapa prioritas, tetapi tentunya saya ingin meyakinkan 8 bulan ini bisa dituntaskan mudah-mudahan dengan segala daya upaya. Di antaranya untuk secara masif tadi sertifikasi elektronik ini yang bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan termasuk ketumpang tindihan dan permainan dari mafia tanah, dan juga ini tentu masalah keadilan. Masalah keadilan bukan hanya masalah bagi-bagi sertifikat, tetapi ini masalah keadilan yang sangat fundamental, dan kita tentunya juga punya tujuan kalau apa yang dilakukan oleh Pak Hadi selama ini, ATR dan BPN ini bisa menghadirkan kepastian hukum, khususnya untuk tata ruang, lokasi, dan tanah yang akan digunakan sebagai tempat membangun berbagai infrastruktur di skala strategis nasional maupun lokal, maka investasi akan bergerak. Dan ini sebuah confidence yang harus kita tumbuhkan di dalam maupun dari luar negeri. Kalau investasi bergerak, tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi rakyat akan bergerak, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, dan pada akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera. Jadi banyak hal, termasuk juga tadi ada target yang disampaikan oleh beliau, mengejar hingga tuntas 120 juta bidang PTSL yang mudah-mudahan juga bisa kita kelola, dan tentunya kita meyakinkan agar isu lingkungan hidup juga bisa menjadi prioritas utama. Oleh karena itu kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian yang terkait, dan tentunya tadi malam saya sudah matur Pak Hadi, walaupun nanti beliau sebagai Menko Polhukam, berkenan nggak tetap saya ganggu untuk saya minta pandangan-pandangan dan juga masukan-masukan ya, karena ini kerja yang besar dan tentunya membutuhkan berbagai masukan, termasuk dari para ahli dan dari para akademisi. Demikian. Pesan dari Pak SBY ada nggak, Mas? Pesan dari Pak SBY terkait penunjukan? Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mas, ada beban politik tertentu nggak sih setelah ada perputaran politik ini, Mas? Kenapa? Ada beban tersendiri nggak sih karena selama 9 tahun ada di luar pemerintahan? Tidak secara khusus. Yang jelas memang perlu adaptasi. Yang jelas kalau ditanya keluarga besar Demokrat sangat senang karena bagaimanapun memang tujuan utama dari politik, termasuk partai politik, adalah bisa berkontribusi seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan, eksekutif maupun legislatif. Tapi insya Allah bisa kita jalankan dengan baik. Masuknya Mas Ahaye ke dalam koalisi ini apakah mempengaruhi sikap Demokrat juga di DPR, khususnya terkait dengan interpelasi pemilu? Oh, tentu kami selalu bijak menggunakan suara kami di parlemen, formal maupun informal. Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah. Jadi jelas kami biasanya disiplin, Demokrat itu disiplin sesuai dengan kebijakan partai, dan tentunya kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kita semua sampai dengan tuntas, bisa mengejar semua target, termasuk target-target ATR BPN yang luar biasa, banyak yang sangat kompleks, tapi insya Allah semua yang beliau telah lakukan selama ini dan seluruh jajaran Kementerian ATR BPN bisa
kita tuntaskan dengan baik. Berarti akan menentang ya Pak jika Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan itu. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan itu. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa, dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik, tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Mas, soal PDIP menolak hasil Sirekap ke nggak usah, Mas. Hadi, Pak, terkait pemilu kan banyak tudingan itu dengan kecurangan, Pak. Terkait pemilu kan banyak tudingan kecurangan, Pak. Gimana sikapnya untuk gitu? Ya, ini ya. Saya pertama ingin mengucapkan banyak terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya, kepada Bapak Presiden, dan kita ketahui bersama bahwa kehormatan itu sudah diberikan sejak tugas kepada saya adalah sebagai Panglima TNI, kemudian sebagai Menteri ATR BPN, dan saat ini saya juga diberi kehormatan lagi menjadi Kemenko, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM. Ya, tentunya adalah satu kehormatan yang harus saya jaga dan saya laksanakan dengan baik. Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI terkait situasi politik dan keamanan, semuanya kondusif, dan hal ini benar-benar harus kita jaga pasca Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita memang boleh beda pilihan, namun persatuan dan kesatuan adalah yang utama harus kita jaga. Dan menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah tugas seluruh komponen yang satu sama lain harus saling mendukung. Kemudian saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini agar terus dipertahankan. Karena ini adalah bagian dari tugas seluruh komponen. TNI dan Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI, dan ini tentunya terus akan saya jaga bersama-sama, koordinasi bersama-sama dengan Panglima TNI maupun Kapolri. TNI Polri tetap berkomitmen bahwa NKRI harga mati. Untuk semuanya adalah untuk keberlanjutan pembangunan yang sedang kita laksanakan. Pak, terkait dengan BLBI, Pak? BLBI akan kita, seperti apa? Iya, skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan, termasuk juga mana-mana saja yang menjadi prioritas utama. Ya, kita tunggu saja. Hari ini saya akan koordinasi, segera setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI, karena permasalahan itu juga menyangkut dengan permasalahan tanah yang selama ini juga saya bantu sebagai Menteri ATR, membantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI itu. Pak, ini kan ya. Pak Ganjar mengusulkan mendorong DPR untuk hak angket mengusut kecurangan pemilu, Pak. Kalau dari pemerintah pandangannya gimana, Pak? Ya, itu nanti dulu lah. Ya, itu kita kita lihat nanti. Suasana sekarang kita jaga kondusif, suasana aman, ini yang harus benar-benar kita jaga. Ada komunikasi juga menyampaikan menolak pemilu, Pak. Ini bagaimana? Ya, menyampaikan surat menolak ya, pemilu. saya sampaikan sekali lagi, kita jaga kondusivitas yang saat ini terjadi. Kita utamakan adalah persatuan kesatuan bangsa. Ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Mahfud sebelumnya terkait usul? Saya baru dilantik sekarang, insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan berkunjung ke tempat Pak Mahfud MD dan seluruh tokoh bangsa saya akan datangi semuanya. Ya, target penyelesaian BLBI, fokus masyarakat itu pada KPU karena Sirekapnya bermasalah, begitu Pak. Kalau dari pemerintah sendiri nanti akan apakah ada? Ya, itu kan asumsi nanti dulu aja ya. Kalau sudah, saya kira hal itu masih jauh, nanti aja kalau sudah
ada laporan itu, dan saya minta kita harus benar-benar menjaga situasi yang kondusif saat ini. Ini harus kita jaga benar-benar supaya kita semuanya juga nyaman. Ya, sekali lagi, pilihan boleh beda, namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus kita jaga. Ya, terima kasih. Ya, cukup. Terkait. Mbak Gani, kita tuh diminta LOT sama AHY, udah tahu? Di ATR dan Bappenas, tentu saya bersyukur sebagai keluarga dan mendukung apa yang telah diberikan kepercayaan dari Presiden untuk Mas AHY sebagai pembantu pemerintahan di sisa masa periode Presiden Jokowi. Saya yakin Mas AHY juga akan terus beradaptasi dengan sebaik-baiknya, mempelajari segala hal yang telah dilakukan yang baik selama ini di Kementerian ATR Bappenas, sekaligus juga mendengar dari beberapa hal yang mungkin harus dirampungkan hingga akhir periode Presiden Pak Jokowi. Tentu saya yakin Mas AHY adalah orang yang tepat, orang yang akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan juga tentu dapat berkomunikasi baik dengan seluruh jajaran kementerian dan juga seluruh aparatur yang ada di daerah-daerah. Tentu saya sebagai anggota DPR RI, sebagai ketua fraksi juga akan menyambut baik jika nanti berkomunikasi di parlemen, dan juga akan kami berikan dukungan dan harapan agar kementerian yang dipimpin oleh Mas AHY sebagai Menteri ATR Bappenas berlangsung dengan lancar dan tuntas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menko Polhukam yang baru saja dilantik, Pak Hadi, yang juga sebelumnya sebagai Menteri ATR Bappenas. Semoga beliau sukses, semoga beliau juga dapat terus memberikan pembelajaran pencerahan kepada Mas AHY, Menteri baru yang akan menjabat sebagai Menteri ATR Bappenas, dan dapat melanjutkan kiprah-kiprah yang selama ini telah ditentukan. Saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Mas AHY dan keluarga. Semoga kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan kami, dan Partai Demokrat tentunya juga bergembira, berbahagia agar terbaiknya hari ini telah diberikan kepercayaan, dan ini adalah tugas negara yang harus diabdikan sebaik-baiknya. Respon awal keluarga setelah mendapatkan kabar pertama kalinya AHY mendapatkan kursi menteri seperti apa? Kaget. Kaget. Di masa seperti ini, di saat kita sedang menghadapi pemilu yang insya Allah berjalan demokratis dan kita masih menunggu hasil suara, ternyata ajakan dan kepercayaan itu datang lebih cepat dari pemerintahan hari ini. Tentu saya kaget, tapi juga bersyukur, dan tentunya tibalah saatnya hari ini kita menyaksikan bahwa proses itu berjalan dengan lancar. Tentu saya sekali lagi hanya mendoakan, memberikan dukungan baik moral, baik doa, dan juga support secara keberlanjutan agar Mas AHY, Mbak Anissa hanya dapat menjadi pemimpin Kementerian ATR Bappenas dengan baik dan bijak. Ada wejangan dari Pak SBY nggak untuk Pak AHY menjabat sebagai menteri? Mungkin bisa saja langsung ke Mas AHY. Saya nggak tahu apa yang dibincangkan, tapi saya yakinlah sebagai orang tua pasti menginginkan anaknya sukses, anaknya mendapatkan tempat yang terbaik dimanapun diberikan mandat. Mas, karena Demokrat sudah bergabung ini Mas ke barisan pemerintah, kapan kira-kira komunikasi akan dijalin ke partai-partai pemerintah yang saat ini? Ya, yang jelas saya bersyukur ya Bapak Prabowo mendapatkan suara yang baik, pemilunya juga mendapatkan suara yang baik, dan kita sudah berkomitmen untuk menjadi bagian dari pemerintahan ke depan. Hari ini berarti dengan masuknya Mas AHY sebagai Menteri ATR dan Bappenas untuk pemerintahan Pak Jokowi, tentu Partai Demokrat juga bersyukur, tapi kami juga punya mekanisme Majelis Tinggi Partai
tentunya dengan sendirinya, dengan seperti ini akan menjadi pembahasan dukungan kepada pemerintahan dan juga tentunya kita harus memiliki komitmen agar masa periode Pak Jokowi, pemerintahan Jokowi berlangsung dengan baik dan husnul khotimah. Dan tentunya nanti yang akan menyampaikan secara resmi dari pihak kepartaian Partai Demokrat tentunya ya MTP, Ketua Umum sendiri, dan kami semuanya akan menyampaikan hal terkait dengan posisi Partai Demokrat ke depan. Tapi dengan Mas Ahaye jadi menteri ini posisi ketum akan masih tetap dipegang Mas Ahaye berarti? Ya sejauh ini tidak ada pergantian ketua umum. Dan kita menunggu proses demokrasi atau proses organisasi Partai Demokrat ke depan. Pak, artinya Demokrat akan all in ya Pak ya, 100% dukung pemerintahan Jokowi gitu ya? Kami memiliki etikat ya, kalau sudah mendukung all in, dan kami buktikan ketika pemilu kemarin 2024 Partai Demokrat all in untuk mendukung Prabowo Gibran, dan Partai Demokrat juga berkontribusi di seluruh tanah air, walaupun ya memang secara ekspektasi partai kami belum sesuai dengan apa yang kami harapkan, tapi secara keseluruhan perjalanan demokrasi dan Partai Demokrat berjalan dengan lancar. Termasuk dalam hal hak angket ya Mas ya, akan all in Demokrat. Nanti kita lihat ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ibas. Selamat. Apa yang ditanyakan? Kemudian ada ucapan kepada Pak Hadi sebagai Menko Polhukam dan juga mantan Panglima TNI. Ada harapan dari Bapak? Oh ya pasti, saya tadi sudah ikut dalam upacara pelantikan dan sudah memberikan selamat kepada Pak Hadi Cahyanto ya. Dan saya justru bersyukur bahwa penunjukan beliau sebagai Menko Polhukam itu sudah sangat tepat sekali ya. Mengapa? Karena beliau sudah paham betul ya hal-hal yang harus dilakukan sebagai Menko Polhukam. Karena apa? Beberapa tahun yang lalu kan beliau bersama-sama saya sebagai Menko Polhukam, beliau sebagai Panglima TNI, kita mengatasi berbagai permasalahan ya, berbagai problem-problem nasional, dan itu bersaing dengan baik, sehingga beliau punya pengalaman dan tahu betul anatomi ancaman, anatomi persoalan yang dihadapi bangsa ini. Makanya saya sangat senang sekali ya beliau menjabat sebagai Menko Polhukam, dan mudah-mudahan ya beliau sukses ya. Baik, terima kasih ya. Menteri ATR dan Bappenas, tentu saya bersyukur sebagai keluarga dan mendukung apa yang telah diberikan kepercayaan dari Presiden untuk Mas Ahaye sebagai pembantu pemerintahan di sisa masa periode Presiden Jokowi. Saya yakin Mas Ahaye juga akan terus beradaptasi dengan sebaik-baiknya, mempelajari segala hal yang telah dilakukan yang baik selama ini di Kementerian ATR Bappenas, sekaligus juga mendengar dari beberapa hal yang mungkin harus dirampungkan hingga akhir periode Presiden Pak Jokowi. Tentu saya yakin Mas Ahaye adalah orang yang tepat, orang yang akan bekerja dengan sebaik-baiknya, dan juga tentu dapat berkomunikasi baik dengan seluruh jajaran kementerian dan juga seluruh aparatur yang ada di daerah-daerah. Tentu saya sebagai anggota DPR RI, sebagai ketua fraksi juga akan menyambut baik jika nanti berkomunikasi di parlemen, dan juga akan kami berikan dukungan dan harapan agar kementerian yang dipimpin oleh Mas Ahaye sebagai Menteri ATR Bappenas berlangsung dengan lancar dan tuntas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menko Polhukam yang baru saja dilantik, Pak Hadi, yang juga sebelumnya sebagai Menteri ATR Bappenas. Semoga beliau sukses, semoga beliau juga dapat terus memberikan pembelajaran pencerahan kepada Mas Ahaye, Menteri baru yang akan menjabat sebagai Menteri ATR Bappenas, dan dapat melanjutkan kiprah-kiprah yang selama ini telah ditentukan.
Saya juga mengucapkan selamat dan sukses kepada Mas Ahaye dan keluarga. Semoga kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan kami dan Partai Demokrat tentunya juga bergembira, berbahagia. Kader terbaiknya hari ini telah diberikan kepercayaan dan ini adalah tugas negara yang harus diabdikan sebaik-baiknya. Respon awal keluarga setelah mendapatkan kabar pertama kalinya Ahaye mendapatkan kursi menteri seperti apa? Kaget. Kaget. Biasa seperti ini di saat kita sedang menghadapi pemilu yang insya Allah berjalan demokratis dan kita masih menunggu hasil suara. Selamat Mas. Aduh. Ya. Anissa selamat. Anissa selamat. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mbak. Ya, pertama saya bersyukur karena hari ini menjadi sejarah tentunya bagi saya pribadi dan keluarga, bagi Partai Demokrat dan insya Allah kita semuanya. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh Presiden Joko Widodo, oleh pemerintah, oleh negara kepada saya dan Partai Demokrat untuk kembali berperan di pemerintahan. Walaupun sisa 8 bulan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ini tidak banyak waktunya, tetapi secara kualitas pengabdian saya rasa kita bisa terus berbuat yang terbaik. Dan tadi ketika kembali ke istana ini, seperti pertanyaan Mbak tadi, perasaan haru karena semangatnya dari dulu tidak berubah, bahwa istana ini tidak saja menjadi simbol kewibawaan bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga simbol perjuangan dan pengabdian. Oleh karena itu kami, jika saat ini mendapatkan kepercayaan berada di pemerintahan khususnya sebagai Menteri ATR dan Kepala BPN, Agraria dan Tata Ruang, serta Badan Pertanahan Nasional, mudah-mudahan kami bisa berkontribusi dengan pikiran, tenaga, dan juga kepemimpinan serta manajemen yang memang dibutuhkan untuk bisa meyakinkan semua kebijakan dan program 8 bulan terakhir ini yang telah dijalankan dengan baik oleh Bapak Hadi Cahyanto, Menteri ATR BPN sebelumnya, dan segenap jajaran kementerian di tingkat pusat sampai dengan yang paling bawah di daerah. Tentunya saya ingin meyakinkan bahwa semua target pencapaian tadi bisa diwujudkan dengan baik. Dan tentunya tadi ada penekanan dari Bapak Presiden Jokowi, hal-hal yang perlu menjadi prioritas. Di antaranya bagaimana kita ingin secara masif melakukan transformasi, termasuk juga menuntaskan sertifikasi elektronik. Ini sebagai solusi yang bisa menekan secara drastis segala bentuk kasus ya yang terjadi selama ini, sengketa tanah, apalagi yang diakibatkan oleh carut-marutnya data, overlapping data, termasuk juga dilakukan oleh mafia-mafia tanah dan oknum-oknum yang harus memang didisiplinkan. Yang kedua, tadi beliau menitipkan agar kita mengawal PP untuk meyakinkan terkait dengan SGU carbon trading. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mempercepat sekaligus menuntaskan target 120 juta bidang untuk PTSL. Dan banyak lagi. Intinya Kementerian ATR BPN ini hadir untuk meyakinkan reforma agraria, redistribusi tanah, termasuk juga meyakinkan agar keadilan bagi rakyat, terutama rakyat kecil yang mencari atau yang mengadukan nasibnya kepada negara, kita bisa hadir melayani dengan pendekatan hati dan pikiran, termasuk juga dengan tulus ingin menuntaskan permasalahan rakyat. Kita juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana Kementerian ATR BPN ini bisa menghadirkan iklim investasi yang juga baik, karena investasi sangat tergantung pada kepastian hukum, termasuk kepastian di bidang tanah, tata ruang, dan lain sebagainya. Kalau investasi bergerak, insya Allah ekonomi rakyat bergerak, pertumbuhan terjadi, membuka lapangan pekerjaan, penghasilan meningkat, dan kesejahteraan akan terjadi. Kira-kira itu yang menjadi titik berat dari
Presiden Jokowi, dan tentunya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Demokrat secara resmi hari ini kembali berperan di pemerintahan, mengakhiri semua perjalanan kami selama ini, dan insya Allah bukan hanya 8 bulan terakhir, tetapi 5 tahun, 10 tahun dan berikutnya, Demokrat selalu akan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Dengan Pak Prabowo tadi malam, saya tentu melaporkan kepada beliau, termasuk juga meminta doa restu, blessing, karena bagaimanapun beliau adalah capres yang kami usung, juga pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju 5 tahun ke depan. Dan beliau mengucapkan selamat dan tentunya mendorong memang sejak awal agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan, dan tentunya 5 tahun ke depan. Tapi tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan 5 tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bicara seperti itu. Pak SBY sendiri seperti apa, Pak? Pak SBY sebagai orang tua dan juga sebagai mantan presiden, sebagai sesepuh Partai Demokrat. Beliau mengharapkan saya bisa bekerja dengan baik, secara profesional, menunjukkan etos kerja, dedikasi dan komitmen untuk bekerja sebaik-baiknya di Kementerian ATR BPN ini. Beliau tahu karena pernah memimpin pemerintahan bahwa urusan pemerintahan ini kompleks. Tidak ada satupun yang bisa berdiri sendiri. Saling terkait. Oleh karena itu juga beliau berharap saya bisa segera menjalin komunikasi, berkomunikasi termasuk berkoordinasi dengan berbagai pemimpin lintas sektor, lintas lembaga dan kementerian. Dan tadi beberapa saya sudah bertemu di dalam ruang pelantikan, dan saya segera mencari waktu untuk bisa berkomunikasi secara langsung. Dan yang terakhir tentunya beliau berpesan juga agar kesempatan yang baik ini bisa menjadi ruang yang baik buat keluarga besar Partai Demokrat untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi di masa akhir jabatannya, sekaligus mempersiapkan atau semacam transisi menjadi bagian penting dari transisi kepemimpinan bangsa ke depan secara nasional. Begitu. Ya, tentu saya tidak ingin membahas secara teknis hari ini semuanya. Baru dilantik, saya ditunggu untuk melakukan serah terima jabatan. Tetapi yang jelas, kita ingin menghadirkan kepastian hukum. Dan di sini kita perlu meyakinkan agar semuanya taat hukum. Jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita yang bisa secara terbuka maupun tertutup melawan hukum. Dan kita harus berpihak pada rakyat kecil, berpihak pada mereka yang ingin membangun di Indonesia, di tanahnya sendiri. Jangan sampai karena perilaku, praktik-praktik melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah oknum atau mafia tanah tadi, justru itu yang akan menghambat kita semuanya. Saya pastikan itu akan saya lakukan, meneruskan apa yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya. Iya, harus optimis. Saya tidak ingin 8 bulan itu menjadi semacam penghambat dalam semangat bahwa setiap target, walaupun target itu ambisius, targetnya tinggi, tidak mudah dicapai, saya termasuk orang yang percaya bahwa dengan kerja keras, dengan komitmen, dengan segala sinergi dan kolaborasi yang kita lakukan, semua target-target tadi bisa dicapai dengan baik. Doakan saja, ini bisa kita lakukan dengan baik. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih semuanya. Kepala ya, yuk. Pertama saya bersyukur hari ini mendapatkan sebuah amanah dan kemuliaan yang luar biasa dari Presiden Joko Widodo, dari pemerintah dan negara untuk bisa menjalankan tugas sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN. Ini merupakan sebuah tanggung jawab yang insya Allah saya akan jalankan sekuat tenaga. Walaupun kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 bulan kurang lebih, tetapi saya selalu meyakini dalam waktu berapapun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan juga negara. Saya mengucapkan selamat tentunya kepada Bapak Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam yang baru, sekaligus saya mengucapkan banyak terima kasih
karena tadi malam, walaupun ini serba mendadak, kalau boleh sedikit saya cerita, jadi Senin malam itu saya baru mendapatkan telepon dari Mensesnek Pak Pratik, hanya bertanya apakah ada di Jakarta, dan beliau kemudian menyampaikan saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin Selasa jam 8. Saya tidak tahu agendanya apa ketika itu, tapi saya datang tentunya, dan disitulah beliau meminta saya untuk bergabung di kabinet. Lalu juga menyampaikan bahwa hari ini akan dilakukan pelantikan. Oleh karena itu yang saya lakukan tentunya saya mengucapkan terima kasih dan segera menghadap Pak Prabowo Subianto juga, bagaimanapun beliau adalah pemimpin koalisi Indonesia Maju ke depan, untuk mendapatkan blessing juga, restu juga. Dan setelah itu saya menghadap Pak Hadi, karena beliau yang selama ini luar biasa telah menangani berbagai isu, persoalan yang mendesak di bidang ATR dan BPN, dan di antara itu semua termasuk tadi Pak Presiden Jokowi menyampaikan 3 hal yang tadi sudah beliau sampaikan juga. Ada beberapa prioritas, tapi tentunya saya ingin meyakinkan 8 bulan ini bisa dituntaskan mudah-mudahan dengan segala daya upaya. Di antaranya untuk secara masif tadi sertifikasi elektronik ini yang bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan, termasuk tumpang tindihan dan permainan dari mafia tanah, dan juga ini tentu masalah keadilan. Masalah keadilan bukan hanya masalah bagi-bagi sertifikat, tetapi ini masalah keadilan yang sangat fundamental, dan kita tentunya juga punya tujuan kalau apa yang dilakukan oleh Pak Hadi selama ini, ATR dan BPN ini bisa menghadirkan kepastian hukum, khususnya untuk tata ruang, lokasi, dan tanah yang akan digunakan sebagai tempat membangun berbagai infrastruktur di skala strategis nasional maupun lokal, maka investasi akan bergerak. Dan ini sebuah confidence yang harus kita tumbuhkan di dalam maupun dari luar negeri. Kalau investasi bergerak, tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi rakyat akan bergerak, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, dan pada akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera. Jadi banyak hal, termasuk juga tadi ada target yang disampaikan oleh beliau, mengejar hingga tuntas 120 juta bidang PTSL yang mudah-mudahan juga bisa kita kelola, dan tentunya kita meyakinkan agar isu lingkungan hidup juga bisa menjadi prioritas utama. Oleh karena itu kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian yang terkait, dan tentunya tadi malam saya sudah matur Pak Hadi, walaupun nanti beliau sebagai Menko Polhukam berkenan nggak tetap saya ganggu untuk saya minta pandangan-pandangan dan juga masukan-masukan ya, karena ini kerja yang besar dan tentunya membutuhkan berbagai masukan, termasuk dari para ahli dan dari para akademisi. Demikian. Mas, pesan dari Pak SBY ada nggak Mas? Pesan dari Pak SBY terkait penunjukan? Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Mas, ada beban politik tertentu nggak sih setelah ada perputaran politik ini? Kenapa? Ada beban tersendiri nggak sih karena selama 9 tahun ada di luar pemerintahan? Tidak secara khusus. Yang jelas memang perlu adaptasi. Yang jelas kalau ditanya keluarga besar Demokrat sangat senang karena bagaimanapun memang tujuan utama dari politik, termasuk partai politik, adalah bisa berkontribusi seluas-luasnya melalui jalur pemerintahan, eksekutif maupun legislatif. Tapi insya Allah bisa kita jalankan. Masuknya Mas Ahaye ke dalam koalisi ini apakah mempengaruhi sikap Demokrat juga di DPR, khususnya terkait dengan interpelasi? Oh, tentu kami
selalu bijak menggunakan suara kami di parlemen, formal maupun informal. Yang jelas kami tidak ingin terjebak dalam isu-isu yang mengganggu konsentrasi pemerintah. Demokrat hari ini bersama pemerintah, ada dalam pemerintah, jadi jelas kami biasanya disiplin, Demokrat itu disiplin sesuai dengan kebijakan partai, dan tentunya kami ingin mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan kita semua sampai dengan tuntas, bisa mengejar semua target, termasuk target-target ATR BPN yang luar biasa, banyak yang sangat kompleks, tapi insya Allah semua yang beliau telah lakukan selama ini dan seluruh jajaran Kementerian ATR BPN bisa kita tuntaskan dengan baik. Berarti akan menentang ya Pak berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan itu. Kenapa? Berarti akan menentang ya jika ada hak angket pemilu soal kecurangan itu. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa, dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silahkan. Itu hak warga negara, hak partai politik, tapi juga saya tidak ingin terjebak, kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Mas, soal PDIP menolak hasil Sirekap. Nggak usah, Mas. Terkait pemilu kan banyak itu dengan kecurangan Pak. Terkait pemilu kami itu dengan kecurangan Pak, gimana sikapnya? Ya, ini ya. Saya pertama ingin mengucapkan banyak terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya, kepada Bapak Presiden, dan kita ketahui bersama bahwa kehormatan itu sudah diberikan sejak tugas kepada saya adalah sebagai Panglima TNI, kemudian sebagai Menteri ATR BPN, dan saat ini saya juga diberi kehormatan lagi menjadi Kemenko, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Ya, tentunya adalah satu kehormatan yang harus saya jaga dan saya laksanakan dengan baik. Tadi saya sempat berbicara dengan Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI terkait situasi politik dan keamanan semuanya kondusif, dan hal ini benar-benar harus kita jaga pasca Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita memang boleh beda pilihan, namun persatuan dan kesatuan adalah yang utama harus kita jaga. Dan menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah tugas seluruh komponen yang satu sama lain harus saling mendukung. Kemudian saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini akan terus dipertahankan. Dan ini adalah bagian dari tugas seluruh komponen. TNI dan Polri menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI, dan ini tentunya terus akan saya jaga bersama-sama, koordinasi bersama-sama dengan Panglima TNI maupun Kapolri. TNI Polri tetap berkomitmen bahwa NKRI harga mati. Untuk semuanya adalah untuk keberlanjutan pembangunan yang sedang kita laksanakan. Pak, terkait dengan BLBI Pak? BLBI akan kita, ya skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan, termasuk juga mana-mana saja yang menjadi prioritas utama. Ya, kita tunggu saja. Hari ini saya akan koordinasi, setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI, karena permasalahan itu juga menyangkut dengan permasalahan tanah yang selama ini juga saya bantu sebagai Menteri ATR, membantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI. Pak, ini kan Pak Ganjar mengusulkan mendorong DPR untuk hak angket mengusut kecurangan pemilu Pak. Kalau dari pemerintah pandangannya gimana? Ya itu nanti dulu, ya itu kita lihat nanti. Suasana sekarang kita jaga kondusif, suasana aman, ini yang harus benar-benar kita jaga. Ada komunikasi menyampaikan menolak pemilu Pak?
Ya, saya sampaikan sekali lagi, kita jaga kondusivitas yang saat ini terjadi. Kita utamakan adalah kesatuan bangsa. Ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Mahfud sebelumnya? Saya baru dilantik sekarang, insya Allah dalam waktu dekat saya juga akan berkunjung ke tempat Pak Mahfud MD dan seluruh tokoh bangsa, saya akan datang ke semua. Ya. Target penyelesaian banyak fokus masyarakat itu pada KPU karena sikapnya bermasalah. Pak, kalau dari pemerintah sendiri Ya itu kan asumsi, nanti dulu aja ya. Kalau sudah, saya kira hal itu masih jauh, nanti aja kalau sudah ada laporan itu. Dan saya minta kita harus benar-benar menjaga situasi yang kondusif ini. Ini harus kita jaga benar-benar supaya kita semuanya juga nyaman. Sekali lagi, pilihan boleh beda, namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap. Ya, terima kasih. Ya, cukup. Terkait